Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asal Tukang F2. Kali ini channel Asal Tukang F2 akan membagikan video pembelajaran yaitu tentang relasi dan fungsi part 3, yaitu bagaimana menghitung nilai fungsi. Selanjutnya, sebelum video kami lanjutkan, alangkah lebih baiknya silakan kalian subscribe, like, komen. Jika ada pertanyaan yang mungkin masih belum jelas, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi pemberitahuan video-video terbaru kami. Oke, kita lanjut saja ke video pembelajarannya, bagaimana menghitung nilai fungsi. Bagaimana ya kalau kita menghitung nilai fungsi? Ya, dengan cara yaitu substitusi. Syarat-syaratnya yang perlu kalian ketahui sebelum kita menghitung nilai fungsi, ada beberapa materi yang menjadi prasyarat agar kalian mudah atau lebih menguasai bagaimana cara menghitung nilai fungsi. Syaratnya yang pertama yaitu tentunya perhitungan bilangan bulat dan pecahan harus bisa. Kalau di perhitungan bilangan bulat dan pecahan ini mengalami kesulitan, maka saya akan juga mengalami kesulitan bagaimana menghitung nilai fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk aljabar. Ini juga harus bisa. Karena pada fungsi tentunya ada menggunakan variabel berkaitan dengan bentuk aljabar. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyelesaikan persamaan satu variabel. Ini harus bisa. Nah, ini materi ini sudah diajarkan di kelas 7. Kalau ini sudah bisa, insya Allah untuk menghitung nilai fungsinya tidak akan mengalami kesulitan. Oke, kita lanjut saja bagaimana menghitung nilai fungsinya. Kita langsung saja ke contoh ya, agar lebih mudah dipahami. Contohnya ya, yang pertama, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x ditambah 1. Tentukan nilai dari f negatif 2. Bagaimana penyelesaiannya untuk menghitung nilai fungsi tersebut? Coba dibaca ini dengan seksama. F negatif 2 artinya nilai x-nya itu adalah sama dengan negatif 2. Kemudian nilai x tersebut yaitu negatif 2 disubstitusikan ke rumus fungsi fx atau x-nya digantikan dengan negatif 2. Sampai sini paham ya kalimatnya? Oke, lebih paham? Saya tuliskan dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan 3x tambah 1. X-nya kita ganti dengan negatif 2. Jadi seperti apa? F negatif 2 sama dengan 3. Nah, ini X-nya diganti dengan negatif 2. Kemudian ditambah 1. Kita hitung dulu perkaliannya. Maka menjadi F negatif 2 sama dengan negatif 6 ditambah 1. F negatif 2 sama dengan negatif 6 tambah 1 berapa? Negatif 5. Jadi, nilai fungsi F negatif 2 adalah negatif 5. Itulah bagaimana menghitung nilai fungsi. Belum paham? Atau sudah paham? Oke, untuk lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan negatif 2x kurangi 5. Tentukan nilai dari f negatif 3. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, sama seperti halnya yang di atas tadi, f negatif 3 artinya nilai x-nya itu sama dengan negatif 3.
Kemudian nilai X tersebut yaitu negatif 3 disubstitusikan ke rumus fungsi fx tadi. Ya, ini rumus fungsi fx-nya. Atau X digantikan dengan negatif 3. Kita tuliskan dulu rumus fungsinya. Kemudian kita gantikan X-nya, maka menjadi seperti itu. F negatif 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 3. Nah, ini X-nya diganti dengan negatif 3. Dikurangi 5. Kemudian F negatif 3 sama dengan ini dikalikan, hasilnya 6 dikurangi 5. F negatif 3 sama dengan 1. Jadi, nilai fungsi F negatif 3 adalah 1. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, saya berikan contoh pertanyaan yang berbeda. Mungkin nanti di tes atau di yang lain-lain, kalian akan menemui soal-soal seperti ini. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 4 kurangi 3x. Tentukan peta atau bayangan dari 5. Jadi yang ditanyakan adalah peta atau bayangan. Jika ada pertanyaan seperti ini, kalian tidak usah bingung-bingung. Mencari peta atau bayangan artinya sama saja kalian mencari nilai fungsi. Ya, jadi mencari peta atau bayangan itu sama halnya mencari nilai fungsi. Penyelesaiannya seperti apa? Mencari peta atau bayangan dari 5 artinya nilai X-nya itu adalah sama dengan 5. Kemudian dicari nilai fungsi dari X sama dengan 5 pada rumus fungsi yang sudah diketahui nih, rumus fungsi tadi. Ya, saya tuliskan dulu rumus fungsinya. Sama halnya seperti soal yang di atas, X-nya kita ganti dengan 5. Nah, menjadi F5 sama dengan 4 dikurangi 3 kali 5. Nah, ini X-nya diganti dengan 5. Maka menjadi F5 sama dengan 4 dikurangi 15. Karena perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu ini. Kemudian F5 sama dengan 4 kurangi 15 sama dengan negatif 11. Jadi, peta atau bayangan dari 5 adalah negatif 11. Paham ya? Jadi, nggak usah bingung kalau ada pertanyaan mencari peta atau bayangan, artinya sama halnya kalian mencari nilai fungsi. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 5x ditambah 2. Jika domainnya, nah ini ada domain ya, himpunan di mana x-nya itu antara negatif 2 dan 3, dan x-nya adalah bilangan bulat. Tentukan rank dari fungsi tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita tentukan dulu anggota dari domain. Ya. Bilangan bulat antara negatif 2 dan 3. Berarti anggota domainnya berapa? Negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, anggota domain ini adalah nilai X ya, yang nantinya disubstitusikan ke rumus fungsi tersebut. Nah, fungsi ini nanti disubstitusikan. Jadi, anggota domain ini adalah nilai X ya, anggota domain ini adalah nilai X. Kita coba hitung, saya tuliskan dulu rumusnya sebagai pengingat. Nah, ini untuk X-nya sama dengan negatif 1, maka mencari nilai fungsi F negatif 1. F negatif 1 sama dengan X-nya kita ganti dengan negatif 1. Sehingga ketemu nilainya itu adalah negatif 3. Kemudian untuk X-nya sama dengan 0, berarti mencari nilai fungsi F0. Nah, X-nya kita ganti dengan 0. F0 sama dengan 5 kali 0 ditambah 2. 5 kali 0 sama dengan 0, kemudian ditambahkan 2, hasilnya adalah 2.
Kemudian kita lanjutkan ke anggota domain berikutnya, yaitu 1. Ya. Berarti X-nya itu sama dengan 1, berarti mencari nilai fungsi F1. F1 sama dengan 5 kali 1, X-nya diganti dengan 1, ditambah 2, sama dengan 5 kali 1 itu 5, kemudian tambahkan 2, hasilnya adalah 7. Nah, yang terakhir, anggota domain yang terakhir adalah 2. Berarti nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian mencari nilai fungsi F2. F2 berarti sama dengan 5 kali 2. X-nya diganti dengan 2. Ditambah 2 sama dengan, ini dikalikan dulu, 5 kali 2, 10. Kemudian tambahkan 2, hasilnya 12. Nah, berarti ranknya berapa? Nah, ranknya itu adalah hasil ini. Perhitungan-perhitungan tadi. Negatif 2, 2, 7, 12. Ya, jadi bagaimana? Ranknya atau daerah hasilnya adalah negatif 3, 2, 7, dan 12. Ini hasil perhitungannya tadi. Ya, paham ya? Oke, paham. Kemudian, bagaimana dari soal di atas? Fungsi dinyatakan pada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga koordinat kartesius. Seperti apa? Oke, kita lanjut ya. Kalau diagram panah, kita buat diagram panahnya. Jadi tinggal dipasang-pasangan saja. Ini sebagai domain, ini sebagai kodomain. Jadi anggota domainnya ini dipasangkan dengan hasil perhitungannya, ya, atau anggota ranknya. Oh, negatif 1. Tadi hasilnya setelah dihitung negatif 3, maka negatif 1 dipasangkan dengan negatif 3. Kemudian 0. Hasil perhitungannya 2, maka 0 ini dipasangkan dengan 2. Kemudian 1, setelah dihitung hasilnya 7, maka 1 ini dipasangkan dengan 7. Dan yang terakhir 2, setelah dihitung hasilnya 12, maka 2 ini dipasangkan dengan 12. Seperti itu. Inilah untuk diagram panahnya, cara memasangkannya. Jadi anggota domain dipasangkan dengan hasil perhitungannya atau rank atau daerah hasilnya, ya. Nah, kalau sudah dibuat diagram panahnya, tentunya untuk membuat himpunan pasangan berurutannya itu jauh lebih mudah. Ya, kan sudah tahu pasangan-pasangannya. Ini ya, tinggal dibuat himpunan pasangan berurutannya. Seperti apa? Nah, ini tinggal diurutkan. Oh, negatif 1 dipasangkan dengan negatif 3. Oh, 0 ini dipasangkan dengan 2. Kemudian 1 dipasangkan dengan 7. Dan selanjutnya O2 ini dipasangkan dengan 12. Kemudian bagaimana untuk koordinat kartesius? Koordinat kartesius juga lebih mudah lagi kalau sudah himpunan pasangan berurutannya sudah jadi seperti ini, maka dibuat koordinat kartesiusnya juga akan mudah. Nah, yang di depan ini adalah domainnya ini sebagai X dan daerah hasilnya ini sebagai Y. Ya. Jadi seperti apa? Nah, ini diagram kartesiusnya. Nah, ini X-nya negatif 1, kemudian Y-nya negatif 3 daerah hasilnya. Ya. X-nya 0 dengan 2. X-nya 1, maka nanti ini dengan 7. Kemudian X-nya 2, ini dengan 12. Jadi cara pemasangannya seperti itu pada koordinat kartesius. Ya. Nah, paham ya? Sampai sini semoga kalian paham. Kita lanjutkan, yaitu contoh selanjutnya, bagaimana jika dibalik? Jika yang ditanyakan adalah anggota dari domain atau nilai domainnya.
Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 7x kurangi 4. Jika fa sama dengan 10, berapakah nilai a? Bagaimana alternatif penyelesaiannya? Nah, konsepnya harus tahu dulu. Nah, fa sama dengan 10. Ini artinya apa? Artinya, yang pertama, nilai x-nya, nah ini kan harusnya x ini yang di dalam kurung. Nilai x-nya itu sama dengan a. Kemudian yang kedua, nilai fx-nya itu sama dengan 10. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal dimasukkan pada rumus fungsinya. Nah, kita tulis dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan 7x kurangi 4. Nah, kita masukkan ke rumus fungsinya. Fx kita ganti dengan 10. 7 kali x, x-nya ini ganti dengan a. Berarti 7 kali a. Ya. Sampai sini paham? Kemudian kita lanjutkan lagi, berarti 10 sama dengan 7 kali A, sama dengan 7A ini dikurangi 4. Kemudian dengan cara penyelesaian persamaan satu variabel, maka menjadi 10 tambah 4 sama dengan 7A. Kemudian 14 sama dengan 7A, berarti nilai A sama dengan 14 dibagi 7. Maka nilai A-nya sama dengan 2. Jadi sehingga ketemu nilai A adalah berapa? 2. Nah, ini untuk penyelesaiannya seperti itu. Dibalik ya. Jadi yang diketahui itu adalah nilai fungsinya, kemudian dibalik. Yang ditanyakan adalah nilai X-nya atau domainnya. Nah, contoh berikutnya, jika ada soal seperti ini. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan negatif x tambah b. Jika f negatif 2 sama dengan 8, berapakah nilai b? Nah, bagaimanakah alternatif penyelesaiannya? Jadi saya buat yang menurut saya itu kalian mudah memahaminya ya. Kita artikan dulu ya, f negatif 2 sama dengan 8. Artinya apa? Artinya berarti yang di dalam kurung ini nilai X-nya itu sama dengan negatif 2. Ya. Kemudian selanjutnya nilai Fx-nya sama dengan 8. Ya. Saya buat seperti ini apa? Kenapa saya buat seperti ini? Sebenarnya untuk memudahkan kalian memahami, oh ternyata seperti itu. Kalau langsung mungkin nanti kalian malah tidak paham ya. Jadi saya buat seperti itu. Kita tuliskan dulu rumusnya, rumus fungsinya, baru kita masukkan ke dalam rumus fungsi tersebut. Kita substitusikan. Fx-nya kita ganti dengan 8, kemudian x-nya kita ganti dengan negatif 2. Menjadi seperti apa? 8 sama dengan negatif kali negatif 2 ditambah B. Kemudian 8 sama dengan 2 tambah B. Nah, ini hasil perkalian ini menjadi positif 2. Ya. Kita gunakan bagaimana cara menyelesaikan persamaan satu variabel, maka menjadi 8 dikurangi 2 sama dengan B. 8 kurangi 2, 6 sama dengan B, atau B sama dengan 6. Jadi bagaimana? Jadi nilai B-nya itu adalah 6. Gampang ya? Bagaimana menghitung nilai fungsi ya? Nah, kalau ada kesulitan, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Kalau insya Allah akan kami balas ya, untuk penjelasan lebih lanjut supaya lebih paham. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya jika ada pertanyaan-pertanyaan. Bisa juga silahkan di-share ya
supaya channel Asal Tukang F2 ini menjadi lebih besar dan lebih berkembang lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.